Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan diskusi tentang panduan teknis pelayanan rumah sakit pada masa adaptasi kebiasaan baru. Ini merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang belum lama. Ini dibuat untuk memberikan panduan kepada rumah sakit dalam menghadapi era adaptasi kebiasaan baru. Kita akan bahas dulu. Ini ada sambutan dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Nah, bulannya masih bulan November ya, jadi ini masih hangat. Tepatnya pada tanggal 2 November, tanggal 2. Pada hari ini kita mendiskusikan ini pada tanggal 28, jadi masih belum ada 1 bulan ya. Apa yang ada di panduan teknis ini. Ini panduan teknis ini yang pertama disusun. Tim penyusunnya ini adalah pengarahnya Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, penasehatnya pada Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan dan sebagainya. Ini bisa dibaca ya. Nah, isinya adalah ini ya. Latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup. Nah, ini nanti akan dibagi di ruang lingkupnya. Kemudian pelayanan rumah sakit pada masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini isinya adalah pengantar alur layanan, alur pasiennya seperti apa. Kemudian screening, ini proses screening ini masih akan tetap diterapkan pada era kebiasaan baru ini. Kemudian triase, ini pemilahan pasien. Kemudian pembagian zona risiko penularan COVID di rumah sakit. Nah, di era ini kita tetap menerapkan zona COVID-19 dan zona non-COVID-nya. Jadi nanti rumah sakit itu akan dibagi, ada yang COVID di sini, ada yang non-COVID di sebelah sini gitu. Kemudian protokol kesehatan, ini penerapan prinsip-prinsip PPI dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Ini diterapkan ya. Ada protokol bagi pasiennya, kemudian protokol bagi petugas kesehatannya sendiri, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu diterapkan, semacam itu. Kemudian pengembangan sistem inovasi pelayanan kesehatan dan penguatan rujukan. Ini harus didorong untuk kita terapkan ya, teknologi terbaru ini untuk memudahkan manusia ya. Ada registrasi online ini harus dimaksimalkan lagi, kemudian telemedicine dimaksimalkan lagi, kemudian optimalisasi e-resep, pengiriman obat melalui jalur jasa kurir ini juga bisa dioptimalkan ya. Banyak hal yang bisa manfaatnya banyak kalau kita menerapkan dengan elektronik semacam ini, sistem digital ini. Kemudian penguatan rujukan di masa pandemi, di masa adaptasi kebiasaan baru ya. Ini gambarnya juga isinya adalah desain lokasi screening, kemudian alur masuk pasien, kemudian alur dan zonasi ruangan di rumah sakit, kemudian alur dan zona COVID, kemudian skema aliran udara rumah sakit. Ini cukup lengkap ya. Ini cukup lengkap untuk menjadi panduan, menjadi arahan bagi rumah sakit bagaimana kita menghadapi era new normal, era kebiasaan baru ini ya. Ini latar belakangnya ya, ini bisa dibaca sendiri, dan tujuannya ini menjadi acuan ya, dibuat sebagai acuan ya, bagi penyelenggara, bagi rumah sakit ini ya. Kemudian bagi tim PPI rumah sakit, nah ini bagi tim PPI menjadi acuannya ini. Kemudian pemberi layanan kesehatan di rumah sakit, kemudian bagi pasien, petugas dan pengunjung. Nah ini masing-masing ini bisa melihat panduan ini untuk bisa diterapkan. Ruang lingkupnya ini ya, ruang lingkupnya yang perlu kita bicarakan ya. Pengaturan alur layanan, alurnya diatur bagaimana biar jalurnya ini tidak bercampur antara pasien COVID, pasien non-COVID, kemudian jalurnya ini satu arah kayak gitu. Ini untuk meminimalkan risiko terjadinya penularan COVID di rumah sakit. Kemudian pembagian zona risiko, kemudian penerapan PPI
di masa kebiasaan baru ini. Kemudian pengembangan sistem inovasi pelayanan kesehatan yang tadi sudah kita bahas sedikit, kemudian sistem rujukan. Ruang lingkupnya itu yang dibahas dari ini, dari panduan ini ya. Nanti ke depan kita akan buat video lagi untuk mendiskusikan beberapa hal lebih detail. Ini sebagai gambaran awal tentang panduan yang sudah dibikin oleh Kemenkes ya. Ini alur pasien, screeningnya ini ya. Ini screening pada pasien dan pengunjung ya. Kemudian ada screening bagi petugas rumah sakitnya. Bagi petugas rumah sakitnya ketika datang, ketika masuk itu harus screening dulu ya. Ini desain lokasi tempat screening. Nah ini ya. Ini gambar denahnya. Ini cukup lengkap ya. Dalam bagian zona ini ada zona COVID dan zona non COVID ya. Nah ini gambarnya ini cukup bagus untuk bisa dipelajari. Nah ini skema aliran udara. Nanti juga kita mungkin perlu diskusikan ya. Ini area IGD ya, area instalasi gawat darurat khusus untuk COVID. Nah, area perawatan khusus COVID ya. Jadi ini rumah sakit memang harus dibagi, harus dipetakan mana yang untuk COVID, mana yang untuk non COVID ya. Di era new normal harus berjalan seperti itu. Area kamar jenazah ini juga dibahas ya. Area pengelolaan limbah rumah sakit juga dibahas juga. Kemudian area rawat jalan juga dibahas juga, area IGD dibahas. Ya ini cukup lumayan lengkap sehingga kita bisa ini gunakan untuk sebagai panduan kita dalam menerapkan new normal kebiasaan baru ini di dalam rumah sakitnya. Protokol bagi petugas ini juga lengkap. Ya. Ini contoh registrasi online dan telemedicine ini perlu juga diterapkan di dalam rumah sakit ya. Ini mengoptimalkan teman-teman IT untuk bisa berkreasi, untuk bisa mengeksplor kemampuannya untuk bisa menerapkan e-medicine semacam ini. Penerapan rujukan juga ya. Daftar pustakannya cukup lengkap ya, dari Kemenkes RI, kemudian dari WHO juga Clinical Management of COVID, CDC Screening and Triage of Intake ya, dari WHO Infection Prevention and Control Guidance, cukup lengkap ya. Nah ini kita masuk lampiran. Ini lampiran satunya adalah formulir kajian mandiri risiko COVID ya. Ini baik untuk teman-teman pasien maupun calon pasien maupun pengunjung. Sebelum datang ke rumah sakit bisa mempelajari ini dulu ya. Bisa mengisi ini. Kalau saya diskor berapa, apa yang harus dilakukan ini ya. Nah, ke depan nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Yang jelas ini akan kita singgung dulu ya. Ini alurnya tindak lanjut dari asesmen mandiri ini tadi. Tindak lanjut dari asesmen mandiri ini alurnya adalah ini bagi pasien, pengunjung, kemudian petugas rumah sakit gitu ya. Ini screening untuk pasien dan pengunjung di rumah sakit. Ketika tadi sudah mengisi secara mandiri, kemudian petugas rumah sakit bisa lebih mendalami lagi, bisa lebih men-screening lagi ya, jadi secara berjenjang, bertahap. Nanti kalau nilainya 0 bagaimana, nilainya 1 sampai 3 bagaimana, ini ada apa yang harus dilakukan. Kemudian untuk petugas rumah sakit ada screeningnya juga, skornya 0 bagaimana, skor 1 sampai 3 bagaimana, ini juga dibahas di sini ya. Jadi ini teman-teman yang akan kita bahas dalam beberapa video ke depan.
ini bisa menjadi guidance dulu untuk nanti teman-teman bisa tertarik ya untuk kita mempelajari tentang pedoman ini, tentang panduan ini, panduan teknis pelayanan rumah sakit pada masa kebiasaan baru. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.